Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya adik-adik sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat meraih cita-citaku, pembelajaran kedua. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan belajarnya. Buat kamu yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar seorang anak yang bekerja sebagai seorang pemulung. Tahukah kalian beberapa di antara pemulung mereka tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita sama seperti kalian. Nah, berikut ini kita akan simak cerita sukses seorang pemulung. Ayo kita simak ceritanya bersama-sama. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Wah, hebat sekali ya perjuangan Wahyudin. Dia tetap bersemangat meraih cita-cita meskipun dari keluarga yang tidak mampu. Bagaimana dengan kalian? Nah, adik-adik, setelah kalian membaca cerita tentang Wahyudin, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Lengkapi bagian tersebut dengan menjawab pertanyaan, apa cita-cita Wahyudin? Selanjutnya, sikap apa yang dimiliki oleh Wahyudin? Usaha apa yang dilakukan Wahyudin? Hal apa yang dihadapi Wahyudin dalam meraih cita-citanya? Selanjutnya, apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Dan yang terakhir, apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Tulislah jawabanmu lalu kirimkan tugasmu ini sebagai tugas pertama di hari ini. Selamat mengerjakan tugas pertama. Nah, adik-adik, bacalah sebuah puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan Dekaritas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya.
untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu, seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Wah, bagus sekali ya puisi karya Dekaritas ini. Kalian harus lebih termotivasi untuk meraih cita-cita seperti teman-temanmu, seorang pemulung. Nah, adik-adik, setelah membaca puisi tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. Baca lagi puisi Sahabatku Seorang Pemulung di dalam hati. Tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. Bacakan puisimu kepada orang tuamu di rumah dan mintalah pendapat mereka tentang bagaimana penampilanmu dalam membacakan puisi tersebut. Selamat berlatih membaca puisi dengan baik ya. Deklamasikan puisi tersebut dengan sempurna. Ayo berkreasi. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri dari beberapa bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Ayo kita berlatih membuat sebuah kolase. Nah, mari kita lakukan langkah-langkah berikut ini untuk membuat sebuah kolase. Siapkan bahan-bahan berikut ini. 1. Selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas sketsa atau gambar. 2. Lem. 3. Gunting. 4. Koran bekas. 5. Sebuah gambar. Langkah-langkah membuat kolase adalah sebagai berikut. 1. Siapkan gambar pada selembar kertas. 2. Buatlah potongan-potongan bahan seperti kertas koran, kardus, atau plastik. Kemudian 3. Tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Buatlah kolase dengan perpaduan warna yang indah. Kemudian kumpulkan tugas ini sebagai tugas kedua di hari ini kepada guru kalian ya. Selamat membuat kolase. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang, sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Ayo kita lakukan. Nah, adik-adik, keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia yang berada di ambang kepunahan. Bahkan, beberapa di antaranya sudah punah.
Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. A. Kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. B. Kebun plasma nutfah. Merupakan perkebunan kebun koleksi. Contoh, kebun plasma nutfah di Cibinong milik LIPI dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. C. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan tersebut dan dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Bersama dengan anggota keluargamu, carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. 2. Carilah informasi apakah pelestarian makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitarmu. Carilah informasi tersebut, boleh menggunakan informasi dari internet ya. Kumpulkan tugas tersebut sebagai tugas terakhir di hari ini. Selamat mencari informasi dari berbagai sumber ya. Nah, adik-adik, pada tugas 2 tadi, lakukan kerjasama dengan orang tua kalian. Buatlah sebuah kolase bersama anggota keluarga di rumah dengan menggunakan berbagai barang bekas di rumah, seperti koran, majalah, atau kain. Selamat membuat kolase ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.